Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini aku mau menjelasin apa sih itu struktur data atau data structure di informatika. Oke, langsung aja ya. Jadi data structure atau struktur data itu adalah representasi dari logical relationship atau dari hubungan logik hubungan logik yang sudah ada antara individu elemen data. Jadi dia merupakan representasi dari hubungan antara elemen-elemen data. Selanjutnya ada juga yang bilang data structure itu way of organizing allied data item. Jadi salah satu cara untuk mengorganisasi semua data yang ada. Makanya itu jadi dengan adanya itu kita tidak hanya menyimpan data, tapi juga kita membuat sebuah relasi atau membuat sebuah hubungan antara data tersebut. Oh ya, untuk materi ini aku dapat dari beberapa buku tentang teori struktur data atau data structure, dan rata-rata itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi langsung aja aku pakai bahasa Inggris saja tanpa aku perlu translate lagi. Jadi untuk materinya mungkin nanti akan aku tuliskan di deskripsi ya. Nanti kalian bisa lihat di situ sumbernya dari mana. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke pengertian data structure lainnya. Jadi itu merupakan mathematical atau logical model. Jadi dia merupakan model matematika atau model logical yang biasanya digunakan untuk mengorganisasi data. Selanjutnya didefinisikan juga untuk menyimpan dan manipulasi data yang akan diorganisasi secara efisien. Jadi intinya data structure itu bisa dibilang adalah organisasi data. Atau gimana caranya kita mengorganisir data-data yang sudah kita olah. Jadi kayak gitu ya, inti dari data structure itu. Sebenarnya ada 4 spesifik yang harus 4 mainly spesifik ya yang harus kalian perhatikan dalam data structure. Jadi intinya yang pertama balik lagi ke seperti penjelasan yang sudah aku jelasin ya. Jadi intinya mengorganisasi data. Selanjutnya setelah kita organisasi, kita juga perlu melakukan yang namanya accessing method. Jadi gimana caranya kita masuk data tersebut ya menggunakan metode apa. Selanjutnya degree of associativity. Jadi ini gimana derajat dari asosiatifnya dari sebuah data, hubungan antara datanya. Selanjutnya adalah alternatif processing ya, proses alternatif untuk informasi. Jadi setelah kita lakukan 3 hal sebelumnya, kita bisa juga melakukan alternatif processing informasi. Selanjutnya ada beberapa studi yang mengcover data structure. Yang pertama kita akan mempelajari nanti kalau dalam data structure itu gimana caranya amount of memory required to store, gimana caranya memperkirakan memori yang dibutuhkan untuk menyimpan sebuah data. Jadi kita akan mempelajari itu kalau untuk data structure ya. Selanjutnya gimana caranya kita bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk proses dalam penyimpanan data, entah itu dia pada saat penyimpanan menggunakan metode A, B, C dan seterusnya. Selanjutnya merepresentasikannya di dalam memori, gimana caranya kita menyimpan data itu dalam memori, dalam bentuk kayak gimana sih caranya. Selanjutnya kita melakukan operasi performa data. Jadi gimana caranya performa dari operasi data kita itu bisa terstruktur atau terorganisir. Jadi intinya itu. Selanjutnya ini ada beberapa klasifikasi dari data structure. Jadi intinya data structure itu dibagi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan data primitif, yang kedua adalah data non primitif. Nah, primitif itu kalau kalian masih ingat materi kalian waktu pelajari informatika atau masih kuliah ya, kalau di informatika bagi yang kuliah itu ada integer, ada floating, ada karakter dan pointer. Jadi kalau yang masih baru-baru di dunia informatika atau yang bukan bukan kerja di dunia informatika mungkin akan asing dengan kata-kata ini ya. Mungkin yang nggak asing ya karakter itu mungkin akan sering dengar kata-kata itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan non-primitif. Nah itu non-primitif itu ada yang disebut dengan array, list, dan file. Nah di sini pembagiannya list dibagi lagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan linear dan juga disebut dengan non-linear list. Yang linear itu disebut dengan stub dan query. Selanjutnya non-linear list itu ada yang namanya grab and tree. Oke, di sini aku mau ngupas satu persatu
klasifikasi dari data structure secara singkat aja ya. Jadi langsung aja. Yang pertama adalah primitive data structure. Kita turun ke bawah dulu ya. Jadi basicnya dari data structure itu adalah primitive data. Jadi di sini adalah proses yang sangat dasar dari sebuah struktur data, dan dia mempunyai different representation on different komputer. Jadi setiap komputer mempunyai different representasinya. Contohnya apa sih? Mungkin dari satu komputer, misalkan komputer itu mempunyai prosesor Core i7, satunya Core i5. Nah itu mungkin prosesnya akan berbeda antar komputer tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan non primitive. Lagi-lagi aku jelasin ya. Non primitive berarti itu adalah data structure yang jadi turunannya dari primitive data structure. Jadi intinya setelah munculnya yang namanya primitive data structure, maka akan muncul yang non primitive. Jadi dengan non primitive itu di dalamnya itu isinya adalah ya data structure yang primitive. Jadi seperti itu. Selanjutnya di dalam non primitive data structure itu strukturnya itu homogeneous atau heterogeneous data item. Jadi mungkin dalam satu data itu, misalkan di sini aku ambil contoh array, yang satu array itu mungkin ada berbagai tipe data mungkin ya, masih mungkin ya. Yang saya tahu array itu di dalamnya hanya bisa menampung satu tipe data aja. Mungkin ada teknik lain atau apa, nanti kita akan belajar lagi ya. Selanjutnya di dalam non primitive itu dibagi lagi menjadi dua, yang disebut dengan linear dan non linear data structure. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya linear data structure. Oh ya, untuk primitive data structure itu contohnya integer, float, karakter, dan pointer. Itu bisa kalian lihat di Google ya, banyak banget tuh penjelasan integer itu apa sih, float itu apa sih, karakter itu apa sih, pointer itu seperti apa. Kalau aku jelasin sekarang di dalam video ini mungkin akan banyak banget videonya, panjang banget, mungkin bisa sampai 1 jam 2 jam video ini. Selanjutnya di sini aku jelasin secara singkat. Ada yang disebut dengan linear data structure. Dia merupakan turunan juga dari non primitive data structure. Nah, di dalamnya itu linear data structure itu kenapa sih disebut dengan linear? Karena prosesnya itu lurus, mengambil garis lurus. Contohnya, kalian kalau pernah dengar kata-kata stack itu kalau diartikan ke Indonesia adalah tumpukan. Tumpukan itu bentuknya garis lurus. Atau juga queue atau antrian, itu bentuknya juga garis lurus kan. Jadi kenapa disebut linear, yaitu karena datanya terbentuk dalam satu garis lurus. Oke. Ada dua representasi dari linear data structure. Yang pertama adalah static memory allocation, yang kedua adalah dynamic memory allocation. Nah, ini ada representasi dari linear data structure-nya, kedua jenis ini. Selanjutnya untuk implementasinya nanti kalian bisa lihatlah di Google, ada banyak kok contoh-contohnya, atau nanti di referensi yang sudah aku berikan ya. Nah, contohnya yang secara umum yang aku dapatin yaitu stack and queue. Mungkin di contoh lain lagi. Kalau misalkan ada contoh lain lagi kan bisa nambahkan ya di komen di bawah ini, komen di video aku ya. Oke, selanjutnya yang non linear data structure itu ada yang disebut dengan tree dan graph. Jadi kenapa disebut dengan non linear? Karena bentuknya bukan garis lurus, jadi bentuknya kadang ada cabang-cabang, terus bentuknya juga ada yang kritik-kritik dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, jadi bedanya non linear sama linear sudah ketahuan ya. Non linear berarti bentuknya garis lurus, non linear itu tidak bentuknya garis lurus, seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbandingan dari linear sama non linear data structure, bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau untuk linear data structure, setiap itemnya saling berhubungan ya. Tapi hubungannya adalah previous and next. Jadi ada sebelum dan sesudah. Kalau non linear, semua item berhubungan, tidak ada kata-kata yang namanya previous atau next. Selanjutnya kalau yang pasti, kalau linear data structure itu bentuknya adalah linear, sedangkan kalau non linear bentuknya biasanya tidak sequence, tidak garis lurus. Selanjutnya untuk traverse ini maksudnya adalah sekali kunjungan. Maksudnya sekali kunjungan itu adalah dalam melakukan perjalanan untuk pencarian. Itu kalau untuk linear data structure itu hanya digunakan sekali jalan atau single run. Sedangkan kalau non linear itu dia tidak bisa melakukan yang namanya transfer single run karena dia harus mutar-mutar dulu. Nah, ini mungkin kekurangan dari non linear ya.
Ini kelebihan dari linear data structure seperti itu. Contohnya ya sama tadi sudah saya jelaskan, seperti yang sudah aku jelasin. Terus untuk implementasinya ya memang lebih mudah yang linear data structure. Tapi untuk yang non linear itu mungkin agak susah ya kalau menurut aku ya. Tapi kelebihannya kalau untuk non linear itu biasanya untuk data yang besar lebih bagus ya. Tapi untuk linear itu datanya biasanya jangan terlalu besar banget lah. Seperti itu ya. Jadi tergantung penggunaan kalian sendiri. Oke. Nah, ada beberapa operasi-operasi yang ada di dalam data structure. Yang pertama adalah create, membuat operasi. Terus yang selanjutnya ada yang disebut dengan destroy atau ya meng-kill atau menghapus memori allocation data yang sudah kita buat. Selanjutnya ada yang disebut dengan selection. Nah, selection ini adalah memilih akses datanya kayak gimana sih prosesnya. Nah, jadi ada 3 proses. Yang pertama adalah create, destroy, and selection. Penjelasan bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan kurang jelas tinggal di pause saja, kalian lihat sini. Oke, selanjutnya yang disebut dengan updating. Jadi ini adalah proses update atau modifikasi data yang ada dalam data structure. Selanjutnya yang kelima adalah searching atau pencarian. Nah, ini kita bisa melakukan pencarian data dalam data structure ya. Contohnya kita menggunakan misalkan metode stack atau view atau metode lain sebagainya untuk melakukan pencarian. Selanjutnya ada itu juga bisa melakukan sorting di dalam data structure seperti itu. Sorting atau pengurutan data, apakah dia scanning atau descending. Oke. Mungkin itu sih untuk dasar-dasar dari data structure. Jadi untuk video selanjutnya mungkin aku tambahin lagi ya penjelasan apa aja sih yang ada di dalam data structure. Oke. Sekian itu video untuk kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.